Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kali ini kita masuk ke materi Network Service, yaitu ke DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Apa itu DHCP? DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol atau biasa disingkat DHCP. Adalah sebagai protokol berbasis server yang digunakan untuk memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara otomatis. Hal ini tentu akan sangat membantu karena kamu tidak perlu melakukan pengaturan IP address dari satu perangkat ke perangkat lain dengan cara manual. Protokol, pengertian lainnya, DHCP adalah sebuah protokol berbasis klien atau server yang secara otomatis dapat memberikan konfigurasi jaringan ke perangkat lain, sehingga pengalokasian alamat IP menjadi lebih mudah. DHCP server adalah perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan, serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam satu jaringan yang sama secara otomatis. Dengan kata lain, DHCP server sebagai pihak yang membantu administrator dalam memberikan alamat IP. Adanya layanan DHCP server bisa mengurangi kesalahan dalam pengisian alamat IP yang dilakukan secara manual. DHCP client adalah perangkat yang terhubung atau tersinkronisasi dengan DHCP server. Perangkat ini akan meminta alamat IP dan menerima konfigurasi dari DHCP server hingga dapat terkoneksi ke jaringan dengan baik. Dapat dikatakan DHCP klien ini merupakan pihak yang meminta alamat IP dan memastikan telah mendapat alamat IP yang sesuai. Yang dimaksud perangkat dalam arti DHCP klien ini adalah software ya, bukan bentuknya perangkat ya. Namun perangkatnya itu bisa dikatakan dia membutuhkan atau dia sebagai DHCP klien. Nah, kita masuk ke fungsi DHCP. Pertama, mengelola dan menyebarkan IP address. Fungsi DHCP adalah mengelola dan membagikan alamat IP ke setiap perangkat klien. Pendistribusian alamat IP ini dapat dilakukan sekaligus dalam waktu bersamaan ke banyak perangkat secara otomatis. Administrator tidak perlu melakukan konfigurasi pada setiap komputer secara manual. Memperbarui IP address secara otomatis. Alamat IP yang digunakan oleh klien, komputer klien, memiliki masa berlaku pemakaian atau masa kadaluarsa. Jika waktu pemakaiannya sudah berakhir, maka klien perlu meminta alamat IP baru atau memperbarui alamat IP yang kadaluarsa. Dynamic Host Configuration Protocol ini membantu dalam memperbarui alamat IP secara otomatis tanpa konfirmasi ulang. Berikutnya mencegah IP konflik. Alamat IP yang sama akan mengakibatkan terjadinya konflik jaringan antar perangkat. Selain adanya konflik jaringan, perangkat juga tidak dapat terhubung dengan jaringan. Fungsi DHCP adalah dapat mengurangi kesalahan karena server memiliki database alamat IP yang berbeda-beda. Pembagian alamat IP pun dikelola dengan baik sehingga mengurangi resiko kesalahan apapun ataupun kesamaan alamat IP antar perangkat. Nah, ini salah satu fungsi yang penting ya. Jadi kalau komputernya banyak, itu administrator atau orang jaringan enggak repot ya, atau khawatir. Enggak repot ngatur satu-satu, juga enggak khawatir ada alamat yang double yang mengakibatkan IP konflik. Jadi dapat dicegah menggunakan DHCP, layanan DHCP ini. Mendorong penggunaan kembali IP address. Fungsi dari DHCP server adalah membantu klien menggunakan alamat IP yang sedang tidak digunakan oleh perangkat lain.
DHCP akan memeriksa apakah alamat IP tersebut sedang tidak digunakan atau off, sehingga alamat dapat digunakan oleh perangkat klien lainnya. Masuk ke cara kerja DHCP server. Yang pertama ada IP list discovery. Discovery merupakan suatu proses pertama di mana perangkat klien akan mencari layanan DHCP yang terhubung dengan jaringan yang sama. Ya. Setelah menemukan DHCP server dalam satu jaringan, DHCP klien akan mengirimkan pesan ke server untuk memberikan konfigurasi jaringan atau alamat IP yang tersedia pada DHCP server. DHCP klien dapat bekerja jika network adapter diaktifkan. Yang berikutnya adalah IP list over. Setelah DHCP client mengirimkan broadcast message ke server, proses selanjutnya DHCP server akan memberikan penawaran ke klien. Pesan tersebut berisi alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya. Jadi server yang punya layanan DHCP dia menawari ke komputer klien. Nah, ini disebut IP list over, ya, atau DHCP over. Kemudian yang berikutnya IP list request. Ketika pesan penawaran dari server diterima oleh klien, kemudian DHCP klien akan menyetujui dan melakukan request. DHCP klien akan mengirimkan pesan request yang berisi permintaan peminjaman salah satu alamat IP yang tersedia di database DHCP server. Nah, ini klien mengirim ulang permintaan yang berisi, ya kami ingin meminjam alamat ini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini disebut IP list request. Ya. Yang berikutnya IP list acknowledgement. IP list acknowledge. Ya. Proses terakhir yaitu DHCP server akan merespon pesan permintaan dari klien dan mengirimkan alamat IP yang telah ditentukan oleh server. DHCP server juga akan mengirimkan informasi konfigurasi lainnya yang dibutuhkan DHCP klien. Server akan memperbarui database-nya, sedangkan klien akan memulai proses binding. Ya. Binding. Ya. Proses binding itu sendiri adalah proses di mana klien mengikat, ya, binding itu mengikat alamat IP yang telah diberikan oleh server. Setelah proses ini berhasil, klien akan menggunakan jaringan dan melakukan komunikasi jaringan atau bertukar data dengan perangkat klien lainnya di satu jaringan lokal yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan layanan DHCP. 1. Pengelolaan IP address menjadi lebih mudah dan cepat. 2. Pengaturan terpusat pada server. 3. Mencegah IP konflik. 4. Mencegah kesalahan dalam penomoran IP address. Yang terakhir, mampu mengelola jaringan dalam skala besar. Nah, ini yang paling penting ini. Ya, jadi kalau dalam skala besar tidak mungkin kita mengatur IP secara manual. Ya, itu tadi adalah seputar layanan jaringan network service, khususnya untuk fitur DHCP. Ya. Jadi ada DHCP server dan DHCP client, di mana cara kerjanya prinsipnya ada 4 itu tadi. Ya. Yang pertama discovery, klien mengirim pesan ke server. Kemudian server mengirim pesan ke klien, disebut offering atau penawaran. Kemudian klien mengirim lagi request permintaan, ya saya mau pakai alamat ini, dan dibalas lagi oleh server dengan mengirim ACK atau acknowledge. Ya, itu tadi. Ya. Sekian tutorial pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.